Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama Ibu Ida Fitriani SPD. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4 Sukatani yang berhubungan dengan pertanian di Balai Atikan. Ya. Ada 5 ekskul yang ada di sekolah. Yang pertama ada ekskul pramuka, di mana ekskul pramuka itu adalah ekskul wajib bagi semua siswa-siswi SMP Negeri 4 Sukatani. Yang kedua ada ekskul paskibra. Ketiga ada ekskul PMR. Keempat ekskul futsal, dan yang terakhir yang kelima yaitu ekskul poli. Ya. Alhamdulillah di beberapa ekskul di sekolah kita itu sudah mendapatkan juara di dalam beberapa perlombaan, ya. Nah, yang pertama ekskul pramuka. Ekskul pramuka tadi sudah dijelaskan bahwa itu ada ekskul wajib bagi semua siswa, ya, siswa dan siswi. Nah, di sini ekskul pramuka itu akan ada hubungannya dengan tatanen di Balai Atikan, dengan tatanen. Kenapa? Tatanen itu kan menata tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa setiap orang itu harus mempunyai tumbuhan yang ditanamnya, ya. Mau di rumah ataupun di sekolah, tanaman itu harus tetap kita jaga, ya. Tanaman apa aja? Banyak. Mau tanaman sayuran, buah-buahan, kemudian umbi-umbian juga boleh, ya. Nah, di sini di sekolah kita itu ada beberapa jenis tanaman yang sudah ditanam. Nah, kalian pun di rumah harus mempunyai tanaman, ya. Nah, tanaman itu tadi ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, dan jangan lupa ada juga tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat, ya. Nah, hubungannya dengan tadi pramuka yaitu ketika seorang pramuka itu sedang melakukan mencari jejak, ya, kemudian dia kesasar. Nah, ketika dalam keadaan kesasar dia kehausan atau kelaparan, dia bisa mencari tanaman yang dapat dimakan. Karena dia sudah terlatih untuk menanam tanaman, sehingga dia tahu, oh, ini tanaman yang boleh dimakan, oh, kalau ini tanaman yang tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian kok kalau sama paskibra, PMR, futsal sama poli apa hubungannya? Jelas ada juga, sama seperti tadi, ya. Contoh hal di dalam PMR, ketika seseorang terluka, kan ada tuh tanaman yang dijadikan sebagai bahan obat, ya. Contohnya apa? Kunyit untuk apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kunyit itu bisa dijadikan sebagai obat di dalam kalian sakit mah, ya, itu. Kemudian ada lagi tanaman daun saga. Daun saga untuk apa? Untuk sariawan, untuk panas dalam, ya, itu. Jadi kemudian ada juga tanaman, kalau dulu sebutnya balakacida, kalau di orang Sunda, ya, namanya balakacida. Nah, itu untuk apa? Untuk luka. Ketika seseorang terluka, kita tumbuk, lalu kita kasih airnya atau dioles-oles saja, insya Allah lukanya akan kering. Itu kalau secara yang herbalnya, ya, tanaman herbal yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian kalau yang itu, Bu, hubungannya dengan ketika paskibra futsal apa? Nah, kalau futsal ketika keseleo, ada juga tanaman yang dibuat untuk yang menangani keseleo, ya. Ada kiurat, kemudian ada banyak lagi tanaman yang dapat digunakan, ya, itu. Nah, jadi semua siswa selain diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler, juga harus dilakukan yaitu tatanen di rumahnya, ya. Jadi nanti apalagi kalau kita sudah mulai melaksanakan sekolah tatap muka, maka kalian akan dikhususkan di sekolah. Di sekolah itu kalian akan diwajibkan untuk melakukan tatanen di setiap kelas masing-masing, ya. Nah, kemudian
kemudian dari tatanan itu kita dapat juga berupa hasil. Contoh, ketika kalian menanam umbi-umbian, ketika kalian tanam umbi-umbian yang begitu banyak, kenapa tidak kita jual untuk penambah ekonomi, ya itu. Jadi di dalam lingkup sekolah itu kita diwajibkan selain tadi mengikuti ekstrakurikuler, kita pun harus melakukan yang namanya tatanem, ya itu nanti kan kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya itu. Pokoknya jangan lupa kalian harus mengikuti yang namanya ekstrakurikuler. Bu, sekarang kan kita dalam keadaan pandemik, Bu, kita tidak dilakukan tatap muka, bagaimana caranya? Kenapa tidak kita menggunakan handphone, kita melakukan Zoom, bisa Zoom meeting di dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler. Oh Bu, kita melakukan video call, boleh ya. Jadi di dalam keadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan kita untuk lebih aktif lagi, lebih mempergunakan alat-alat yang ada di sekitar kita untuk lebih dipergunakan secara baik, ya. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kok kalau sama paskibra, PMR, futsal sama poli apa hubungannya? Jelas ada juga, sama seperti tadi, ya. Contoh hal di dalam PMR, ketika seseorang terluka, kan ada tuh tanaman yang dijadikan sebagai bahan obat, ya. Contohnya apa? Kunyit. Kunyit untuk apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kunyit itu bisa dijadikan sebagai obat di dalam kalian sakit mah, ya itu. Kemudian ada lagi tanaman daun saga. Daun saga untuk apa? Untuk sariawan, untuk panas dalam, ya itu. Jadi kemudian ada juga tanaman, kalau dulu sebutnya balakacida, kalau di orang Sunda ya namanya balakacida. Nah itu untuk apa? Untuk luka. Ketika seseorang terluka, kita tumbuk, ya tumbuk, lalu kita kasih airnya atau dioles-oles saja, insya Allah lukanya akan kering. Itu kalau secara yang herbalnya, ya, tanaman herbal yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian kalau yang itu Bu, hubungannya dengan ketika paskibra futsal apa? Nah, kalau futsal ketika keseleo, ada juga tanaman yang dibuat untuk yang menangani keseleo, ya. Ada kiurat, kemudian ada banyak lagi tanaman yang dapat digunakan, ya itu. Nah, jadi semua siswa selain diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler, juga harus dilakukan yaitu tatanem di rumahnya, ya. Jadi nanti apalagi kalau kita sudah mulai melaksanakan sekolah tatap muka, maka kalian akan dikhususkan di sekolah. Di sekolah itu kalian akan diwajibkan untuk melakukan ya itu. Jadi di dalam lingkup sekolah itu kita diwajibkan selain tadi mengikuti ekstrakurikuler, kita pun harus melakukan yang namanya tatanem, ya itu nanti kan kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya itu. Pokoknya jangan lupa kalian harus mengikuti yang namanya ekstrakurikuler. Bu, sekarang kan kita dalam keadaan pandemik, Bu, kita tidak dilakukan tatap muka, bagaimana caranya? Kenapa tidak kita menggunakan handphone, kita melakukan Zoom, bisa Zoom meeting di dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler. Oh Bu, kita melakukan video call, boleh ya. Jadi di dalam keadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan kita untuk lebih aktif lagi, lebih mempergunakan alat-alat yang ada di sekitar kita untuk lebih dipergunakan secara baik, ya. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.